Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Ihwati iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah atas segala karunia nikmat yang selalu tercurah kepada kita semua, hingga detik ini kita masih bisa melaksanakan segala taklif yang disyariatkan. Ihwati iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji tafsir dari surah Al-Lahab ayat yang kedua dan ketiga. Karena ayat yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di ayat yang kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yang artinya, tidaklah berfaedah bagi Abu Lahab itu harta dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan dilemparkan ke dalam api neraka yang bergejolak. Setelah pada ayat yang pertama sedikit kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan kecelakaan dan kebinasaan kepada Abu Lahab atas penolakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, serta upaya untuk mengkandaskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka pada ayat yang kedua dan ketiga Allah lebih menekankan kembali bahwasannya Abu Lahab itu akan dilemparkan ke dalam neraka yang bergejolak, dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan Abu Lahab dari kecelakaan dilemparkannya dia ke dalam api neraka jahanam. Dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma aghna anhu, tidaklah berfaedah baginya. Disebut dengan kata aghna artinya tidak ada satu nilai manfaat pun, tidak ada sedikit pun kemanfaatan yang bisa diambil oleh Abu Lahab, maluhu dari hartanya, wa ma kasab dan apa yang ia usahakan. Ibnu Abbas menafsirkan kata-kata wa ma kasab ini dengan aulad, anak-anak Abu Lahab. Abu Lahab memiliki 3 orang anak. Ada Utbah, ada Mu'tab, dan ada Utaibah. Ini dijelaskan dalam tafsir Safatut Tafasir. Maka berdasarkan pemahaman ayat ini berarti Abu Lahab tidak akan bisa menebus dirinya dari kecelakaan yang Allah timpakan, dilemparkannya dia ke dalam api neraka yang bergejolak dengan harta dan anak yang ia miliki. Karena ayat ini terkait dengan pernyataan Abu Lahab yang mengatakan kepada para sahabatnya bahwa kalaulah benar apa yang dikatakan oleh keponakanku, maka aku akan menebus diriku kepada Allah agar dibebaskan dari azab neraka dengan harta dan anak-anakku. Maka ayat ini adalah sebagai sebuah jawaban kepada Abu Lahab atas pernyataannya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada sedikit pun nilai manfaat yang bisa diambil sebagai sebuah tebusan dari harta dan anak-anak Abu Lahab agar bisa membebaskan dirinya dari siksaan dan kecelakaan yang Allah siapkan berupa azab neraka yang bergejolak. Buat iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pemahaman ini kita coba bisa ambil ibrahnya adalah bahwasannya harta dan apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adalah sesuatu yang memang Allah berikan untuk kita. Maka berarti Allah lah Ghaniyun, Allah itu yang maha kaya. Sedangkan kita sebagai manusia adalah fakir, orang yang miskin. Karenanya tidak mungkin orang yang maha kaya atau zat yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha kaya, mengambil tebusan dari makhluk yang maha miskin, yaitu kita sebagai manusia. Loh, kita punya harta diberikan oleh Allah,
kita punya anak, Allah yang memberikan, maka harta dan anak-anak yang kita miliki tidak akan mungkin bisa dijadikan tebusan untuk Allah. Kita pulangkan kembali sebagai tebusan kepada Allah agar terbebasnya kita dari azab neraka jahanam. Karenanya tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita dari azab neraka kecuali amalan-amalan yang kita lakukan sendiri. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Hendaklah kamu takut pada satu hari, maksudnya hari kiamat, hari pembalasan, hari di mana Allah memberikan pengadilan terhadap setiap usaha-usaha manusia. Kata Allah, hendaklah takut pada hari itu. Kenapa? La tajzi nafsun an nafsin syai'an. Yang satu jiwa tidak akan bisa membela jiwa yang lain, yaitu seorang ayah tidak bisa membela anaknya, seorang anak tidak bisa membela ayahnya, seorang istri tidak bisa membela suaminya, seorang suami tidak bisa membela istrinya. Seorang anggota keluarga tidak bisa membela anggota keluarga yang lainnya. Artinya satu hari itu seseorang akan diganjar karena usahanya sendiri. Karenanya perkayakanlah diri kita dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini. Karena kalau Allah sudah mengadili tadi, tidak ada satu jiwa yang bisa membela terhadap jiwa yang lain. Kemudian apa? Wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak akan diambil dari orang kafir itu yang sudah disiapkan nerakanya syafaat sedikit. Wala yukhadhu minha adl, juga tidak akan diambil tebusan dari orang yang kafir itu agar terbebas dari api neraka. Wala hum yunsharun, dan juga tidak akan bisa mereka itu menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lainnya takutlah kita terhadap amalan-amalan yang hari ini kita masih kekurangan, yang hari ini kita masih begitu banyak kesalahan, dan hendaklah kita coba perbaiki dengan menghiasi diri kita dengan amal-amal yang saleh. Jangan bangga dengan keburukan yang kita lakukan, karena kalau sudah datangnya hari kiamat tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita. Kemudian dalam ayat yang ketiga Allah menggunakan kalimat sa. Kata-kata sa di sana mengandung makna lil muqaddam, sesuatu yang akan datang. Disebut dengan sesuatu yang akan datang, artinya ayat ini turun pada saat Abu Lahab itu masih hidup, pada saat Abu Lahab itu masih menikmati hartanya, pada saat Abu Lahab itu masih bergembira bersama teman-temannya atas pengingkarannya terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Lahab belum sadar bahwasanya dia sudah disiapkan api neraka sebagai bentuk azab dan kebinasaan atas perilaku zalimnya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau belum sadar. Nah, kita pada hari ini kalau kita mau ambil ibrahnya dari ayat itu adalah juga jangan sampai terlena dengan kemaksiatan yang hari ini kita lakukan, yang hari ini sedang kita kerjakan, dengan pengingkaran terhadap syariat-syariat Allah yang hari ini kita lakukan. Jangan terlena. Kenapa? Walaupun saat ini kita belum merasakan azabnya, walaupun hari ini kita belum merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan siksanya, maka yakinlah kelak pada hari kiamat nanti, pada hari pengadilan, Allah akan menampakkan azabnya kepada kita, dan barulah di situ kita akan menyesal. Karenanya sebelum menyesal, marilah kita olah perilaku kita, kita olah ketaatan kita kepada Allah, yang masih kurang kita tingkatkan dan perbaiki kualitas ibadah kita, karena itulah yang akan menyelamatkan hidup kita pada saat yaumul qiyamah. Demikian yang bisa sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.